Al-Ustadz Al-Hajj Ujang Zainal Mutaqin, kepada Al-Mukarram kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi idhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu في هذا الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال أيضا في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-ayat wal makna wallahu a'lam bimuradah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: syafaati fi yaumil qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-hadis wal makna wallahu a'lam bimuradah. Amma ba'd. Al-mukarram wal mukarramun, para alimil ulama, para asyadid, para hujjaj, tokoh-tokoh masyarakat, segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita selama hayat di kandung badan sampai maut menjemput ajal datang menjelang. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa memegang teguh tali agama Allah, yakni dinul Islam, serta kalau tiba saatnya mati, insya Allah Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat wa salam ay makrunatan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini tumben ini pengajian kebanyakan sih. Ya Bu ya? Beneran ini agak banyak kan? Oh, karena ada kopinya banyak, ada roti-rotinya juga kali. Oh ya enggak ya Bu ya. Insya Allah. Kita tuh dalam rangka apa ini? Maulid ya. Karena mungkin kita dalam rangka Maulid, walaupun kemarin Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Matum sudah membawakan materi tentang Maulid, masih ingat gak apa kemarin? Si Markonas ya, yang nyari-nyari ahli surga. Ibu mau lupa, saya tidak ingat masih. Mudah-mudahan dipraktekkan dalam kehidupannya. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian, bapak-bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka pengajian Maulid ini, saya ingin pertama kali mengetengahkan kita mengkaji, kita mengaji. Kenapa kita penting mengadakan acara Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan tidak tahu maksudnya. Ibu mau kemana? Mau ke masjid, ada apa? Meludah. Apa meludah? Tidak orang meludah, mesti pengirim mengkonon. Jangan sampai begitu. Kalau kita ibadah tidak tahu tujuannya, maka seumpama kita berjalan di tempat yang gelap. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk tahu kita apa tujuan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengawali pertama mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kondisi di alam mahsyar yang akan kita temui nanti di akhirat. Kenapa? Karena di sana nanti ada pertolongan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dalam firman-Nya katakan dalam Quran surat Abasa ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Ada yang hafal? Insya Allah, tapi pas ayatnya lupa gitu. Ada yang bahasanya Abasa wa tawalla, kita hafal pasti. Tapi ini ayat berapa? Udah biasa gitu. Nah, Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, fa idza ja'atis shakhah. Berlanjutin apa itu? Fa idza ja'atis shakhah. Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Lanjut. Kenapa? Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu ayat dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37, di mana Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, fa idza ja'atis shakhah, apabila nanti sudah datang tiupan yang kedua. Nah, ini menurut para ulama tafsir dikatakan, Ustaz, Pak Haji kok itu ada tiupan yang kedua? Karena tiupan malaikat Israfil itu nanti ada dua kali. Pertama, nafhatul baja wasaqi. Yang kedua, nafhatul ba'as wan nusur. Maka kalau tiupan yang pertama malaikat Israfil menghancurkan bumi dan isinya, tiupan yang kedua ba'as wan nusur, manusia dibangkitkan oleh Allah dan akan dilakukan penghisaban. Fa idza ja'atis shakhah, apabila manusia telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian nanti di alam mahsyar, kata Allah dalam firman-Nya tadi, yauma yafirrul mar'u min akhihi, semua manusia akan lari dari saudaranya. Kakak lari dari adiknya, adik lari dari kakaknya, mama lari dari ponakannya, semua lari. Apa artinya? Semua tidak kenal di sana. Yang tadinya di dunia, Masya Allah, kita saling dengan saudara, misalkan
tapi nanti saling menggugat di sana. Apa artinya? Kalau dengan saudara di dunianya dia ada sekat akidah, maka nanti akan menjadi musuh. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Di sana dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan manusia akan berlari wa ummihi dari ibu-ibu mereka. Ini nanti wa abihi, dan berlari dari bapak-bapaknya. Apa artinya? Bapak menggugat anak, anak menggugat bapak, anak menggugat ibu, ibu menggugat anak. Kan ada diriwayatkan bahwasanya ada yang mau masuk surga ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala karena anaknya menggugat. Itu ada riwayatnya. Ya Rob, tahan dulu tuh Pak Haji Ujang, jangan dulu masuk surga. Kenapa? Kata anak saya, karena dia memang betul kasih pakaian saya, tetapi tidak nyuruh saya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ibadah, tidak disuruh. Saya tidak ngaji, tidak disuruh. Saya tidak sholat, tidak disuruh. Maka saya masuk ke dalam neraka perantaraan orang tua saya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ini ngomong-ngomong ngaji mulu dan biasanya 2 jam setengah ya Bu ya? Hah? Bener nih, awas kalau atur duluan ya. Ngaji mulu dah, baik. Kan dikopeni, apa dikasih kopi, kan dikasih roti, makanya harus gereng lagi. Di sana Allah katakan dalam firman-Nya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Mereka pun berlari dari sahabatnya, mereka berlari dari anak dan keturunannya, berlari semua saking saling tidak mengenal nanti di yaumil qiyamah itu. Kenapa mereka seperti itu? Karena Allah katakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada saat itu semua orang sedang kesusahan, semua orang sedang kepayahan, semua orang sedang kesedihan dan kesusahan yang tiada tara. So, bayangkan kalau kita sedang sibuk, ibu-ibu hajatan, bapak hajatan di rumah, dan boro-boro ingetin anak tinggi gitu ya. Anak kita ada di mana nggak tahu kan, kadang-kadang kalau kita lagi sibuk ibu hajatan, bahkan anak musruk, anak masuk selokan juga nggak tahu karena sibuk. Nah di sana itu nanti likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, dan manusia pada saat itu akan merasa kepayahan dan kesusahan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, menurut para ulama ahli tafsir dikatakan tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat ke-33 37 tadi itu kejadian yang terjadi di alam mahsyar. Di mana Bu? Pernah boten mriku? Ayo boten. Hah? Yang sedikit mungkin malih. Mungkin malih. Lamun boten percaya mah katuran kerina. Kula mah mungkin sawas belakang boten Bu. Lamun boten ya katuran kurang, mungkin ya belakangan ibu yang duluan enggak apa-apa. Nggih. Ya Allah, udah semuanya juga bakal ke sana ya. Insya yang kenceng ke insya Allah ya. Kitanya mau ke sana enggak? Insya iya. Siapa tahu yang di luar duluan. Atau yang duduknya nyender duluan. Atau yang di depan pintu duluan. Biasanya yang di tengah mah nanti belakangan. Yang di tengah Allah barik. Semuanya akan ke sana. Nah, ini kata ahli tafsir terjadi nanti di alam mahsyar. Bahkan bagaimana dahsyatnya yang terjadi di alam mahsyar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam hadis yang sangat sahih dan mutawatir. Kalau hadis sahih itu langsung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mutlak harus dijadikan hukum oleh kita. Kalau mutawatir itu harus diriwayatkan minimal oleh 60 ahli hadis. Rawahunya itu oleh 60 orang, maka itu mutawatir. Karena apa? Mustahil bohongnya. Kalau kita ngumpul di sini ada orang 60 orang kan tidak mungkin bohong semua. Makanya pasti dari 60 itu akan ada yang betul. Itu adalah mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, ini hadis mutawatir, nomor hadisnya 3162. Dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan bagaimana dahsyatnya nanti di alam mahsyar. Rasulullah katakan dalam hadis tersebut intinya seperti ini, bahwa nanti di alam mahsyar manusia akan dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang pertama siapa kan? Nabi Allah Adam alaihi. Yang terakhirnya siapa? Allah yang maha tahu. Tapi yang jelas nanti dikumpulkan di alam mahsyar dari manusia pertama sampai dengan manusia yang terakhir. Kebayang itu bagaimana suasana. Kang Haji Tuloh baru pulang kemarin, di sana berapa juta paling. Dan ibunya kan kelewatan Kang Haji ya. Masya Allah. Nanti di sana di alam mahsyar dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, kata Rasulullah SAW. Begitu dahsyatnya. Bahkan manusia dikumpulkan dalam hadis tersebut, kata Allah, melalui 3 golongan. Yang pertama musyatan, dengan kendaraannya dibangunkan oleh Allah, dia datang menghadap Allah dengan kendaraannya. Musyatan, dengan kendaraan bagaimana Pak Haji? Apakah saya pakai CRV datangnya, atau saya pakai Ford datangnya, atau saya pakai Avanza datangnya? Bukan. Lalu dengan apa kendaraannya? Amaliyah kita waktu di dunia. Orang yang melaksanakan ibadah kurban saat ibadah haji atau Idul Adha, maka dia akan datang kepada Allah saat itu menunggangi pahala berkurbannya. Orang yang baik terhadap sesama manusia, dia akan datang dengan pahala kebaikan terhadap sesama manusia. Musyatan, mereka datang kepada Allah naik kendaraan. Ada lagi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musyatan. Setelah itu ada lagi bi'arjulihi, ada dengan kakinya, biasa jalan kaki menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa itu? Tentu bagi orang-orang seperti kita yang kadang-kadang maksiat jalan, ibadah juga jalan. Yaitu mah kita tuh apakah istilahnya tuh STMJ ya? Apa artinya itu? Sholat mah terus, maksiat mah jalan. Kita tuh STMJ. Maka nanti itu hisabnya dengan itu, dengan kaki biasa. Tetapi ada satu lagi yang paling parah, ala wujuhihim. Jalan dibangkitkan oleh Allah dengan cara berjalan di atas mukanya, digerek-gerek itu lewat mukanya. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah dahsyatnya yang terjadi di alam mahsyar. Lalu kemudian ada lagi begitu dahsyatnya itu, kita berdiri di alam mahsyar itu selama 40 tahun tengadah ke atas aras, ke atas langit. Kalau kita menunggu apa? Menunggu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab. 40 tahun kita ngadep meketen begini. Sementara 40 tahun di akhirat jauh berbeda dengan 40 tahun di dunia. Satu hari akhirat dalam hadis diriwayatkan seumpama 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Bayangkan 40 tahun kali 1000 berapa puluh ribu tahun? Ya seolah segitu. Lalu kemudian matahari didekatkan, jaraknya kurang lebih 1 mil. Itu yang terjadi di alam mahsyar. Dan yang paling dahsyat kata Rasulullah SAW, manusia tersiksa dengan air keringat dari diri mereka sendiri. Ada yang sampai memenongan itu apa? Allah, mata kaki sampai
ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai pundak, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan air keringatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalam suasana yang seperti itu, seluruh umat manusia yang dari pertama sampai dengan yang terakhir berteriak-teriak. Ini silahkan buka hadis riwayat Muslim, hadisnya nomor 3162. Berteriak-teriak sampai ada yang berkata, tidak adakah yang mampu membantu kita dalam suasana yang dahsyat seperti ini? Tidak adakah yang mampu menolong kita dalam suasana yang kesusahan seperti ini? Maka dari sebagian manusia yang berkumpul ada yang berkata, kalau begitu kita menghadap kepada Nabiullah Adam alaihissalam, yuk kita minta pertolongan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Semua manusia bagaikan lebah menuju ke arah Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kan dalam nadong orang Sunda ada itu, bringsa kabeh jalma murunakan Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam bengadau. Aduh galunya teuing manusia boro-boro rek nulungan, kuring geger kasusahan, nyata Allah masih bendung. Ngerti gak? Enggak? Sebodoh, yang penting mas saya ngomong. Iya. Apa artinya bring sekabeh jalma, semua manusia itu mulu berangkat ke Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam alaihissalam, engkau adalah Nabi pertama wahai Adam, berikan syafaat kepada kami wahai Nabi Adam, lepaskan kami dari adab dan kesusahan seperti ini. Itu manusia meminta kepada Nabi Adam alaihi. Apa jawab Nabi Adam? Wahai manusia, jangankan memberi syafaat kepada kalian, saya pun ternyata baru tahu kalau Allah masih marah terhadap saya karena perbuatan saya memakan buah khuldi. Coba silahkan datang ke sana ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam nyuruh ke manusia untuk pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Untuk meminta syafaat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Adam balik lagi. Bayangkannya bukan segini, bayangkannya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir berlari semua menuju kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah kali, ada yang ke edek, ada yang ke apa. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Setelah Nabi Ibrahim apa jawabnya? Tetap tidak bisa. Kata Nabi Ibrahim, coba ke sana kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, coba datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasulullah sedang apa? Rasul sedang bermunajat di bawah arsy kepada Allah, sedang bermunajat dan meminta kepada Allah untuk umatnya agar umatnya dilepaskan dari adab dan kedahsyatan di alam mahsyar itu. Padahal Rasulullah itu kuncinya surga ada di Rasulullah. Bahkan malaikat Jibril atas perintah Allah sudah menyuruh, wahai Muhammad, masuk cepat ke dalam surga, Allah akan menutup dan kamu sekarang masuk. Apa jawab Rasulullah? Ummati, 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 umatku, 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 kata Rasulullah. Padahal Rasulullah tinggal mancing di surga. Ya Allah, lamun kita lagi susah mengke bercerita, hari lagi senang momen nembe kita. Padahal Rasulullah sudah berhak masuk ke dalam surga, tetap beliau belum masuk ke dalam surga karena masih memikirkan umatnya, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sehingga malaikat Jibril balik kepada Allah, ya Rabb, Muhammad tidak mau masuk ke dalam surga karena memikirkan umatnya. Wahai Jibril, kata Allah, silahkan sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan memberikan syafaat melalui Rasulullah dan akan meringankan hisab umat Rasulullah serta akan memasukkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surganya Allah melalui pintu yang khusus bagi umat Rasulullah, yakni pintu Babul Aiman. Pak, melalui pintu apa coba? Babul Aiman. Bahkan kalau menurut satu riwayat Babul Amin, ya itu namanya. Jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibebaskan oleh Allah dari hisab melalui syafaatul udmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan diringankan hisabnya dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah melalui pintu Babul Aiman, pintu khusus yang diperuntukkan bagi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayun taken, ayun boten antuk syafaatul udmatnya Rasulullah. Ayun sami sedherek ibu-ibu lagi krihina kayak pengen ame. Oh, boten. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul udmatnya Rasulullah, yang akan dimudahkan hisabnya dan akan dimasukkan ke dalam pintu Babul Aiman tadi? Rasul katakan tidak semua umat Rasulullah, tidak semua umat Rasulullah. Kalau dia cuma bilang saja, kalau dia cuma di ucapan saja, walaupun kita menjerit saya ingin diangkat menjadi umat Rasul, tetapi kalau sikap dan perilaku kita jauh dari perilaku Rasul, mustahil kita akan mendapatkan syafaatul udmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gambaran tadi syafaatul udmatnya Rasulullah tadi, Rasul katakan dalam sebuah riwayatnya, syafaati bi yaumil qiyamati haqqun. Sesungguhnya kata Rasulullah, syafaatku nanti di akhirat itu adalah hakun. Kalau hak itu apa? Kita mendamel, kita kerja di sebuah perusahaan, kita berhak untuk mendapatkan gaji. Maka hak itu adalah kewajiban yang bersangkutan memberikan kepada kita. Maka kata Rasulullah, syafaati bi yaumil qiyamati haqqun. Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah itu adalah hak. Haknya siapa? Haknya manusia sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Rasulullah, wa man lam yu'min biha, bagi orang yang tidak percaya akan syafaatnya Rasul, lam yakun min ahliha, maka mereka bukan dari ahlinya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan bagi kita kembali, Ustaz, saya ingin menjadi umat Rasulullah. Bagaimana caranya agar kita menjadi umat Rasul? Setidaknya menurut para ulama ada 3M kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3M. Apa yang itu? Jangan-jangan miliar ya. M yang pertamanya yakni mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat pertama agar kita diangkat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
agar kita mendapatkan syafaatul udzmanya Rasulullah, yang pertama syaratnya adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani apanya Ustaz? Gitu kan ya. Yang pertama mengimani Rasulullah itu mengimani bahwa Rasulullah adalah nabi dan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya yang pertama. Makanya kalau dalam kehidupan kita, dalam praktek, ada yang mengaku-ngaku nabi, ada yang bisa menganukan, ada yang anu, itu sudah jauh dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah katakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Maka yang pertama, kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakini di dalam hati bahwa kita mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah yang terakhir. Bu, kalau Rasulullah dengan kita sama enggak? Jawab aja, jawab. Sama enggak? Sama ya. Cuma dapatkan wahyu. Iya. Makanya kalau kata syair itu dikatakan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari wa huwa kal yakut bainal hajari. Ngantuk ya? Hah? Artinya unik banget. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu basyar. Basyar itu apa? Manusia seperti kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa seperti kita. Walaysa kal basyari, tetapi Rasulullah tidak sama dengan pada umumnya manusia. Apa beda Rasulullah? Rasul saat dilahirkan semua berhala pada hancur. Pada saat Rasulullah dilahirkan semua berhala pada hancur. Bu, pada saat Rasulullah dilahirkan semua berhala pada hancur. Ini Rasulullah pada saat dilahirkannya seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah menginjak dewasa, Rasulullah kalau buang pipis itu nggak ada bekasnya itu. Tidak ada bekasnya sama sekali, hilang bekasnya. Kalau Rasul jalan itu senantiasa ada yang menaungi, itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari wa huwa Rasulullah itu kal yakut, bagaikan intan permata bainal hajari, di antara batu-batu yang bertebaran. Umpamanya Rasulullah adalah mutiaranya, kita adalah batu-batunya. Rasulullah itu sejak kecil seperti itu. Bahkan saat Rasulullah lahir, Rasul lahirnya sudah dihitan. Nabi urang sarerea kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah bumi Senin tahun Gajah Ari bilangan tahunan 500 cariosnya 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah bin Saud waktos babana kacatur ninggal cahaya meni ngempur di bumi urung mancur. Apa artinya? Rasul lahir itu banyak cahaya. Siapa? Malaikat menaungi Rasulullah, sehingga Muhammadun basyarun wa
huwa laisa kal basari wa huwa kal yaqut bainal hajari. Rasulullah itu manusia biasa, tetapi Rasul berbeda dengan manusia pada umumnya. Kenapa? Semenjak Rasul lahir seperti itu, dan Rasul pun dikasih mukjizat serta diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut boten. Kan sampun setengah 10. Boten apa-apa. Ini baru pembukaan ini. Mau 10 jam. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, paling besok-besok mana kalau tetap gak usah ngaji ini. Ya beda ya. Masya Allah. Di sana dikatakan. Lalu mengimani dan meyakini apa? Yang pertama, kita diperintahkan untuk meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jangan sekali-kali percaya di Tangerang ada Lia Eden, di Sukabumi ada Ahmad Musadeh, di Jakarta ada Kangjeng Dimas, di mana lagi? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu tanda-tanda semakin dekatnya kepada kiamat. Karena Rasulullah katakan dalam hadisnya, la taqumus sya'ah hatta yub'asu dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaj'umu annahu Rasulullah. Kiamat itu masih jauh, kecuali kalau sudah muncul dajjal-dajjal yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan utusan Allah, yang jumlahnya mendekati angka 30. Mereka mengaku-ngaku sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sekarang dihitung, sudah banyak belum? Kayaknya sudah lebih, di Indonesia aja 30 banyak. Padahal yang dihitung dalam hadis tersebut itu seluruh dunia, dari mulai Musailamah al-Kadzdzab, itu zamannya zaman kesana itu, ya, zaman tabi'in sudah ada yang mengaku nabi dan rasul. Musailamah al-Kadzdzab namanya. Di sini dalam prakteknya. Maka kalau kita sebagai umat Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaatul utbahnya Rasulullah, jangan sekali-kali ada dalam etikon kita ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi keyakinan kita dikatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40 itu adalah wa khataman nabiyyin. Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai pamungkasnya utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langkah yang pertama. Kalau kita ingin diangkat sebagai umat Rasulullah, yakini Rasulullah itu adalah sebagai utusan yang terakhir dari Allah. Lalu cara yang kedua ketika kita meyakini atau mengimani Rasul, kata para ulama dalam sebuah riwayatnya, kita pun harus meyakini Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas ibu, hati-hati. Kenapa ini saya sampaikan? Di luar sana itu ada yang tidak percaya akan hadis Rasulullah. Mereka cuma menggunakan Al-Quran saja. Makanya tidak sedikit mereka pikirannya kesasar. Mereka itu berpikir, maka summu liru'yatihi wa abdiru liru'yatihi. Puasalah kalian kalau kalian melihat bulan, wa abdiru, dan bukalah kalian liru'yatihi dengan melihat bulan. Maka yang tidak melihat bulan katanya tidak usah puasa, kan sesat. Betul, betul. Ini adalah orang yang tidak memakai hadis Rasulullah Muhammad SAW. Saya harus sampaikan, di antaranya adalah golongan-golongan Syiah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mereka sholat ibu, sholat itu cukup saja dengan ingat. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran ada, tadi jelaskan praktek sholat harus bagaimana. Sok cari ayat berapa, surat apa. Sampai dedes juga tuh mata nggak bakal nemu. Perintahnya pun aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Bagaimana sholat itu dilaksanakan? Kata mereka, makanya
sholat itu zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau sudah ingat beres. Na'udzubillah summa na'udzubillah dan jangan sampai anak kita, kerabat kita, tetangga kita. Kenapa? Harus dijaga oleh kita. Makanya dalam hukum Islam ada Al-Quran, ada Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber pokok, karena dalam Al-Quran itu masih banyak ayat-ayat yang mujmal. Mujmal itu apa, Ustaz? Ayat yang masih umum, belum dijelaskan. Maka ada hadis atau As-Sunnah. Fungsinya apa? Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal tadi. Makanya tegakkan sholat dalam Al-Quran. Dalam hadisnya dikatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dalam Al-Quran, kamu kalau mau sholat maka harus berwudu. Bagaimana cara wudu? Dijelaskan di dalam Al-Hadis. Makanya kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imani Rasulullah itu Nabi terakhir, imani, yakini bahwa Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum dalam Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Rasulullah, Al-Quran itu apa? Yang namanya Al-Quran itu kan kitabullah al-munazzalu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi walau harfan. Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril yang membacanya mendapatkan pahala walaupun satu huruf, dan menjadi sumber pokok dalam Islam, menjadi sumber hukum. Dijelaskannya oleh Al-Hadis. Tetapi hati-hati kita menggunakan hadis. Kenapa? Karena hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang maudhu, ada hadis yang dhaif. Itu diantaranya. Ya, harus kita juga seleksi. Rasulullah katakan dalam hadisnya bahwasanya kalau orang bersumber bukan kepada al-hadis atau kepada sunnah Rasulullah, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya nanti di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kalau hadis itu apa sih, Bu? Hadis itu atau sunnah itu apa? Sunnah sama hadis itu dalam kategori hukum sama, ya. Kalau kita kan kadang-kadang memaknai hadis itu yang ada kalimatnya, kalau sunnah perbuatan Rasulullah gitu ya. Nah, dalam kategori hukum hadis dan sunnah itu adalah sama. Apa itu? Aqwalun wa af'alun wa takrirun wa sifatun. Perbuatan Rasul, ucapan Rasul, sifat Rasul, diamnya Rasul, itu adalah hadis, itu adalah sunnah. Maka kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sumber hukum di dalam Islam. Mudah-mudahan kita mampu menjalankannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang pertama, kalau kita ingin diangkat menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama mengimani Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang keduanya, setelah mengimani, maka kita diperintahkan, kalau kita ingin mendapatkan syafaatul utsmanya Rasulullah, setelah mengimani, maka kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagungkannya dengan cara apa, Pak Haji? Misalkan banyak cara orang bisa melakukannya. Ada yang melakukan seperti ini, kita tadzkirah, peringatan. Untuk apa? Untuk mengingat perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang, tapi jangan sampai
kita kadang-kadang di daerah lain mah begitu. Jangan sampai kegiatan molodannya disertai dengan hal-hal yang mubadir. Kenapa? Karena itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita laksanakan dengan memperingati dengan maulidan. Atau ada lagi di tempat lain mah mengagungkan Rasulullah itu. Ada yang hafal berjanji di sini. Halo? Boten ya, sami gitu. Oke, bisa saja kita membaca berjanji, bisa sholawat anam, bisa mulut tiba, bisa sholawatan kayak tadi, sholawat badar, bisa silakan. Kenapa? Itu bukti kita mengagungkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling pokok, terutama di bulan Rabiul Awal, kita diperintahkan dan disyariatkan untuk mengikuti manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perintahnya, Bu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas Allah dan malaikat pun memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu syarat agar kita diangkat menjadi umat Rasulullah, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan Rabiul Awal. Ustaz, sholawatnya yang mana Ustaz? Terserah. Sholawat mah cukup nggak Ustaz kalau saya Allahumma sholli ala Muhammad baik, atau Ustaz saya maunya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad iya, atau saya mau Ustaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan kamilah sampai akhir. Apa sholawat apa namanya? Nariyah, mangga. Atau Ustaz saya mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Boleh tidak? Itu sholawat apa namanya? Munjiat. Boleh tidak? Katuran. Semua silakan, yang penting di bulan Rabiul Awal ini perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ini ada fadilah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat kepada Rasul adalah syarat mutlak yang pertama terkabulnya doa. Makanya kalau kita berdoa didahului dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dijelaskan lagi ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika orang membaca sholawat satu kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, misalkan kita ucap seperti itu saja, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya dengan 10 kali lipatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan dilanjutkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya tersebut, barang siapa orang yang membaca sholawat satu kali kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dihapus 10 kesalahannya, akan ditulis 10 kebaikan baginya, dan Allah akan angkat 10 kali lipat derajat dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu kali baca sholawat, Allah janjikan 10 kali lipat kebaikan di hadapan Allah. 10 ditulis amal kebaikan, 10 dihapus kejelekan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita di bulan Rabiul Awal ini sebagai syarat mutlak ingin diangkat menjadi umat Rasulullah, memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo cinta ya. Lanjut. Udah. Lanjut. Jut. Di sini ada 60 orang yang jawab cuma 3 ekor. Lanjut ya. Masya Allah. Boten pegel. Boten lamun pegel ini pusing akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan jaim kalau ngaji
Astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana Ustaz? Buku udah pegel juga. Begini duduknya. Luar kelonjor isin kita. Kok tadi isinan? Gitu. Katuran sama selonjor. Asal boten ngerokok saos lah ya. Iya, ayo sambil minum katuran. Ayo memangan kedaharan katuran. Boten apa-apa. Ayo ngegolong ya katuran. Ngegolong ya. Sing penting awas saliwang. Saliwang tuh begini. Ada ngaji nenek-nenek. Iya, saliwang ngejelasin bab wudu, nantinya khawatir salah. Bu ngerti? Nggih. Bu ngertos? Nggih. Napa Bu? Bu. Jangan kayak gitu mah kalau ngajinya sambil begitu. Kalau tidur mas sekalian, insya Allah mudah-mudahan jadi i'tikaf di masjid ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma jangan sampai diniatin masuk masjid mau tidur, kalau itu mah sudah salah niatnya. Berangkat dari rumah niatnya nawaitul an i'tikaf fi hadil masjid lillahi ta'ala, maka dicatat ibadah menjadi pahala. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk belum tiba-tiba gelayer begitu belum tidur, insya Allah itu nanti jadi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah SAW, imani Rasul itu sebagai Nabi yang terakhir. Yang kedua, apa tadi? Meyakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar hukum yang diberikan kepada Rasulullah untuk umatnya. Dan yang ketiga, ini yang paling pokok. Apa yang ketiganya? Setelah iman, setelah membenarkan, maka selanjutnya kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah, maka kita diperintahkan menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada ayatnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh dalam diri Rasulullah itu, contoh dan suri tauladan yang baik. Maka kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah, yang ketiganya kita diperintahkan menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus diteladani dari Rasul? Semua kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasar kehidupan Rasulullah? Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Siti Aisyah, kalau bahasa kita Rasulullah itu begitu mulia sekali. Apa sih sebetulnya yang mendasari dasar perbuatannya? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhu Qur'an. Kata Siti Aisyah, Rasulullah begitu mulia kehidupannya karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau begitu, kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah, teladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama akhlaknya Rasulullah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Aduh Pak Haji, itu berat ke? Kalau begitu mah ya memang berat. Tapi itulah contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Cuma setidaknya kalau kita merasa berat, ada 5 sikap hidup yang senantiasa ada pada diri Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba mari kita buka Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29. Itu adalah perilakunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah katakan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang ingin diangkat menjadi umat Rasulullah, orang-orang yang menjadi umatnya Rasulullah. Walladzina ma'ahu, sifat yang pertama
yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sebagai perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kata Allah di dalam firman-Nya, asyidda'u 'alal kuffar. Nih yang pertama nih, teladani perilaku Rasulullah. Rasul itu dalam Al-Quran dikatakan, Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29, ciri yang pertama umat Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar. Apa artinya? Keras terhadap kafir, inklusif di dalam kurung, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Halo? Semangat boten? Gak sih ngomong semangat, masa sih ngadir malah mau kelewatan amat. Masya Allah. Jadi apa? Tanda yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap kafir, dalam kurung keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Saya tidak akan banyak membahas kita keras terhadap kafir, karena dalam hukum Islam sudah dijelaskan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum waliyadin. Itu dasarnya dalam kehidupan beragama. Silakan kalian, ini agama saya. Karena dalam Islam yang namanya kafir itu ada harbi, ada kafir dhimmi. Kalau kafir harbi yang menghalangi kita untuk beribadah di sekitar kita, tidak ada. Maka dalam kehidupan sosial biasa saja. Tetapi kalau mereka sudah mengganggu, pantang bagi kita untuk mundur satu langkah. Kalau kita mau sholat susah, kita mau ngaji susah, berarti itu sudah mengganggu. Nah, dalam kategori asyidda'u 'alal kuffar ini, kita tidak harus senantiasa keras terhadap kafir saja. Kita pun diperintahkan untuk keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Barangkali ini kehidupan kita ini, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Padahal Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka ingkar, kalau mereka musyrik kepada Allah, maka Allah lahabita akan menghapus anhum dari mereka semuanya bima kanu ya'malun, dari apa yang sudah mereka perbuat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan Ustaz, kekafiran model apa sih? Contoh misalkan ibu lagi nonton TV padahal amaliyahnya banyak, malamnya habis tahajud, dari sholat taubat, habis istighfar banyak, baca sholawat banyak, di TV. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kalau dilanjutkan dengan bapaknya maka hidupnya akan susah. Tuh ada di sana di TV yang ngomong. Zaman dulu mah ada mama siapa yang buat gede itu. Ya, itu model-model kekafiran. Kita dalam percaya, sudah jangan-jangan iya ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau kita percaya akan semacam itu, berarti kita keluar dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah katakan asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada contoh lain. Ini sudah bulan apa, Bu? Bulan Masehinya. November ya. Novembernya tanggal pinten kan Kang Dian? 28 ya. 29. Berarti ke tahun baru berapa hari lagi? 30? Kurang lebih 30 hari lagi. Masya Allah. Coba bedakan tahun baru kita Islam dengan tahun barunya Masehi. Dan lain kan kita merayakan. Anak-anak muda boten dari Cikadima insya Allah, ini Cikadima berkah kiai para ustaz boten. Ini gimana ribu boleh Prancis,
di Prancis, hari ini jika di Boten insya Allah. Dan tahun baru itu masya Allah, anak-anak muda negeri Kumaku di Prancis mah besoknya tanggal 1 bulan Januari tahun 2020, sore-sorenya tanggal 31 punya motor dibersihin dulu, dikasih kit dulu dibersihin gitu. Boten biasanya kajian ya, dicoba. Waduh, masya Allah. Barang ditakoni ayo ning pundi nonge kan ayo merayakan mungkin mana ning mudi ning anak ning kuatai. Ya silahkan saja, tetapi jauhkan dari hal-hal yang berbau kemusyrikan kepada Allah. Apa artinya? Masya Allah, beletugan ning pundi-pundi, otak samping pundi-pundi, asa bodoh ya mana nanti ada yang ngocok juga ke rumah. Bisa bodoh. Kenapa demikian? Kan Allah katakan innal mubattirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka memubadirkan harta itu adalah teman-teman sejawatnya setan, laknatullah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap kafir, inklusif, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Berusahalah dihindarkan. Kenapa? Datang 1 Muharram merayakan Maulid. Makanya saya sempat kaget sama Pak RT. Pak Haji katanya minggu depan Mauludan, terus yang ngajinya siapa? Nah biasa aja sih. Waduh, biasanya hari Mauludan masih jauh koten kok. Ndak gerengnya lain. Bu ya, ada si ngajinya. Nah, ini mas stok lama aja ya. Tapi ya nggak apa-apa sih kata Pak RT ya. Mudah-mudahan kenapa dirayakan itu agar kita mendapatkan mauna, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ini Allah katakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran yang bisa menyelimpangkan akidah kita, yang bisa menyelewengkan keyakinan kita, jauhi. Karena umatnya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya Rasul adalah salah satu perilakunya asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Allah kan. Ada lagi bulan yang lalu mau saya diundang. Ini mendekatkan diri kita, masya Allah. Silahkan mau ulang tahun perkawinan, silahkan. Tapi acaranya baca berjanji, baca Suratul Anam, baca Maulid Tibe, baca mungkin 7 surat, baca Quran. Apa akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang masya Allah anak-anak sekarang lain juga sih, lain betul. Makanya kita sebagai orang tua mari kita jaga agar anak-anak kita, keturunan kita, kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mendekatkan diri, mendekatkan kepada hal-hal yang berbau kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena syarat mutlak untuk diangkat menjadi umat Rasulullah adalah asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap berbagai bentuk macam kekafiran. Masya Allah, kita kadang merayakan sesuatu disertai dengan hal-hal yang berbau itu pemubadiran harta, itu yang tidak boleh. Karena nasnya jelas, innal mubadirina kanu ikhwanasy syayatin. Lain. Yang kedua, ekspres aja lah, udah mau jam 10, bis 5 menit mali sawata. Oke. Yang kedua, ya setelah asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Nih, yang akan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda kelakuannya, tanda perilakunya, tanda akhlakiannya digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Fath ayat yang ke-29. Ruhama'u bainahum, saling asih, saling asuh, saling sayang dengan sesama muslim dan sesama mukmin.
Ini tandanya ada orang kesusahan dibantu, ada orang beriman datang dikasih. Ini mah kita malain, ada orang beriman di dalam DP. Sirem masih sehat-sehat, orang jauh seperti ngasih mah kagak bisa. Masa Allah mendingan kalau ngasih, mau ngasih mau enggak, mau kesel je Ustaz, mau masih sehat jadi mengkonon, biarkan dia mah, ya. Biarkan itu mah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi ri'a'an nas. Wahai umat manusia, orang yang beriman kepada Allah, jangan kau batalkan, jangan kau gugurkan pahala ibadah terutama sedekahmu itu dengan bil manni wal adha, ingin disebut-sebut dan menyakiti perasaan orang yang kita berikan. Nah, untuk bila makanya kalau mau ngasih enggak beres. Itu namanya rohama ubainahum, saling kasih, saling asuh, saling sayang dengan sesama mukmin dan sesama muslim. Contohnya itu rohama ubainahum. Apapun, karena Allah firmankan, la tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Janganlah kamu merasa sudah melakukan sesuatu perbuatan baik di hadapan Allah kalau kamu belum mau memberikan sesuatu yang paling baik. Kamu yang punya apa itu yang terbaik yang kita berikan. Saya tanya, kalau di sini ada kotak amal tuh, Pak, kamu nah sedanten nih gimana? Namun minggu wenten kotak amalku, ning kantong kula sedanten wenten picis 55.500 rupiah. Ibu mancing beri gigi. Yang mana yang mau dimasukin ke kantong amal itu? Hah? Ada uang 55.500 rupiah. Ada kotak amal, kita masuk di sana. Ada kotak amal ngeroboh kantong. Yang mana yang kita masukkan? Alhamdulillah, di sini mah ternyata hebat. Iya. Lah yang di sana tuh tetep baik yang 500. Masya Allah. Itulah padahal Allah katakan lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan merasa kita itu sudah mampu berbuat sesuatu kalau kita belum mampu memberikan yang terbaik yang kita miliki. Makanya kalau begitu lakukan seperti ini, ruhamahu bainahum. Tanda yang pertama sebagai umat Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, praktekkan dalam kehidupan kita. Ruhamahu bainahum, berkasih sayang dengan sesama muslim dan sesama mukmin. Yang ketiganya, tarahum ruk'an sujada. Yang ketiga, tanda sebagai umat Rasulullah, insya Allah akan diangkat menjadi umat Rasulullah. Manusia tersebut senantiasa terlihat tarahum ruk'an sujada, dia senantiasa melaksanakan sholat. Tarahum ruk'an sujada, kelihatan dia senantiasa ruku dan sujud, bimana senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bigoi syar'i. Ingat, satu kali saja kita meninggalkan sholat, Rasul katakan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali saja dengan disengaja, maka dia sudah nampak kekafirannya secara jelas. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini tanda yang ketiganya, umat Rasulullah senantiasa ruku dan sujud. Makanya yuk mari kita jaga anak-anak kita. Kalau ibu-ibu mah yakin, bapak-bapak mah yakin, ini ikhtiar untuk anak dan keturunan kita. Ayo si sholat mungkin si pas sedikit balik kagul. Hai si nong sedikit balik bu kagul. Sampai akhirnya kelewat. Maka itu sama masuknya dengan meninggalkan sholat yang disengaja. Hati-hati.
Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Mudaththir, "Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin, ma salakakum fi syaqar? Qalu lam naku minal musallin." Orang-orang yang banyak penghuni menjadi penghuni neraka syaqar, salah satunya adalah manusia-manusia yang tidak termasuk kepada golongan orang yang mengerjakan sholat. Imam Al-Ghazali membagi orang yang tidak mengerjakan sholat itu yang terutama seperti kita, yakni orang-orang yang lalai di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Sebagai umat Rasulullah harus ikhtiar kita, harus jaga kita sholat kita, karena itu adalah sebagai ciri utama perilakunya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kita. Masya Allah, kadang-kadang dikatakan di sana anak kita, mantu kita. Ingat betul-betul Allah katakan oleh firman-Nya. Di sini Allah katakan sebagai tanda umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia senantiasa kelihatan ruku dan sujud. Tetapi hati-hati tadi kita, jangan sampai kita sholatnya pun sahur. Sahur itu bagaimana Ustaz? Malas-malasan, lupa-lupaan, males-malesan. Masya Allah, hati-hati terutama ibu-ibu yang masih produktif, yang masih haid. Misalkan kan ada datang bulannya, hati-hati kalau ibu-ibu mah lagi enak-enak beda orang mancing di duhur ke barang teret jam 12. Si kita PT duhur itu jam berapa itu? Jam 12 misalkan duhur ya, jam 12 masih suci itu, lewat 5 menit, 12 5 menit, sudah kelewat 5 menit, pas jam 12 5 menitnya berbel keluar. Berarti kita meninggalkan sholatnya dengan disengaja itu. Sementara Rasul katakan, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad." Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka dia jelas kekafirannya secara nyata. Billah subhanahu billahi dari ikhtiar kita, hati-hati kita. Maka tandanya adalah yang ketiganya ruhama'u bainahum. Tanda yang keempatnya adalah tanda umat Rasulullah yang harus kita teladani dari perilaku Rasul, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29 tadi, yang bertabuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau ingin diangkat menjadi umat Rasulullah, maka sikap hidup kita, perilaku kita, amaliyah kita, ibadah kita harus senantiasa kita sandarkan yang bertabuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertabuna fadlan minallahi wa ridwana. Bu, ada cerita. Ada 2 orang santri tapi sudah dewasa. Yang satu namanya Dul Kemit, iya. Yang satu namanya Dul Medit, iya. Kembar itu tuh, Dul Kemit sama Dul Medit. Pengen ngerungu boten? Pengen ngantuk? Kebalik ngantuk mau? Dul Kemit sama Dul Medit. Dul Kemit nyantren bareng-bareng di satu ulama kiai. Dul Kemit sama Dul Medit sudah beres nyantrennya, sudah pada dewasa, tapi si kembarnya itu tetanggaan. Dul Kemit mah setiap perbuatannya lillahi ta'ala, warutuhilau, semuanya karena Allah ta'ala. Kerjanya Dul Kemit mah enggak apa-apa, dia mah cuma petani, kerjanya juga nanam singkong saja. Barang suatu ketika panen singkong, panen singkong, dia ingat ning guru niku, ya Allah, saya teh punya guru di sana. Ya udahlah, ini panen singkong, maka dia ngewadahin sekardus besar. Ngirim loh, bersilaturahmi ning guru niku. Barang sampai nyai mama syekh kula teh mriki aya silaturahmi niki, kula pada ya segini-gininya punyanya dibawa di singkong dah. Aduh syukur nih sih masih ingetin kita, kata gurunya. Lah masuk manggil tuh barang
dibawa balik ke ibu Umi, ke istrinya Pak Kiai itu di dapur ada apa itu gitu ya. Ini ada di Sufil Kemit di silaturahmi. Kata si ibunya, si uminya, Mama Yai buat kenapa-napa. Ada juga ini nih kardus, nggak tahu apa isinya, tadi sama bawaan dari yang silaturahmi, mantan murid Kiai dulu juga, belum dibuka. Oh ya sudahlah, kasih saja tuh ke si Dul Kemit. Karena Dul Kemit mah semuanya baru tuh ilallah, singkat kata Dul Kemit pulang ke rumahnya. Barang dibuka, Masya Allah, itu di dalam kardusnya ada sarung BHS, ya, ada emas batangan. Buatan diceritakan ibu pinter gede nama. Oke, wenten PCC sekepok. Layong silaturahmi murid ke gurunya, itu belum dibuka, datang si Dul Kemit karena ada apa-apa dikasihin ke si Dul Kemit sama uminya tadi beres. Singkat kata Dul Medit datang dan mau ke Dul Kemit. Mit, sir kebetulan amat ini punya ini dari mana? Iku sarungnya bagus amat. Itu masuk kata amat itu biji sewa ke amat. Kata si Dul Kemit, alhamdulillah saya tadi silaturahmi ke Mama Yai, punya singkong tak bawa bening Mama Yai. Barang balik jadi bahan ini semengge kieu sarung segala-gala. Namanya Dul Medit karena dia pamrih sesuatu, karena ingin sesuatu, dia pun sama Dul Kemit bae sing silaturahmi di bawah singkong, dapatnya sarung BHS emas karo duit. Lah kita duwe kambing jadi umat wake ari tak gawe jadi Mama Yai, arep tak tambahi karo biji sing wake. Dikardusin duitnya sama Dul Medit, kambingnya dibawa silaturahmi ke Mama Yai. Datang ke silaturahmi, Mama Yai kurangnya silaturahmi ki. Alhamdulillah si Radit masih ingetin gitu. Sama ditanya lagi sama Mama Yai ke uminya, Umi wenten apa di kuning dapur? Lapor wenten apa Mama Yai wenten singkong itu kartusan sing Dul Medit yang dibuka lagi ke dibahanakan sing Dul Medit. Ya sudah dikasih ke Dul Medit, dibawa pulang. Akhirnya apa? Dibuka sama Dul Medit, isinya singkong. Waduh Gusti, padahal kita ini gawane wedus karo picis, kita mah oleh singkong. Barang Dul Kemit bawane singkong oleh sarung BHS emas karo picis. Apa hikmahnya? Yang tabuna fadlan minallahi wa ridwana. Kita beramal, kita beribadah, jangan pamrih ingin sesuatu di hadapan manusia, tapi ansih li'a'la kalimatillah wa limardatillah. Insyaallah Allah akan memberikan pahala lebih besar dari apa yang kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Asyiddahu alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tanda yang kelimanya sebagai umat Rasulullah, kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simahum bi wujuhihim min asaris sujud. Perilaku yang harus diikuti dan diteladani dari Rasulullah, simahum bi wujuhihim min asaris sujud. Di wajahnya, dalam perilakunya ada bekas-bekas sujud. Apa maknanya? Sholat yang kita kerjakan harus bernilai dalam kehidupan kita, karena Allah dalam firman-Nya katakan simahum bi wujuhihim min asari sujud. Tanda orang yang akan menjadi umat Rasulullah ada bekas-bekas sujud di dalam perilakunya. Apa artinya? Dalam sholat coba lihat saja dalam sholat. Kalau sholat berjamaah, imamnya ruku, makmum harus ruku. Imam sujud, makmum harus imamnya duduk tasyahud, makmum pun harus. Jangan mentang-mentang enak baik
Misalkan imamnya, maaf ini Maya, tukang mungut sampah imam, di belakangnya presiden, dan nggak mentang-mentang presiden jadi makmum, imamnya ruku, enak baik, kita kan presiden, orang lah dipikir ruku kita mah orang tidak, imam ruku walaupun presiden harus ruku. Apa artinya? Di tengah masyarakat dalam kehidupan, Allah tidak memandang dari strata sosial, kaya miskin, laki perempuan, ganteng jelek, berilmu atau tidak. Allah katakan innallaha yanzuru ila atqakum. Yang Allah muliakan dari kita adalah kemampuan kita untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanda sebagai umat Rasulullah yang disimahum bi wujuhihim min asari sujud. Bahkan dalam hadis dikatakan asyaratun nawarin la yaqbalullahu ta'ala salatahum, 10 golongan manusia tidak akan diterima oleh Allah salatnya. 2 di antaranya, 1 wa imra'atun matat wa zawjuha syahidun 'alaiha, perempuan yang sholat tetapi dia membuat suaminya bikin kesel semalam suntuk, sholatnya jauh, akan diterima. Bagaimana akan menjadi umat Rasulullah kalau itu masih diperbuat? Apa artinya? Min atharihim min asari sujud, ada bekas-bekas sujud, di mana perbuatan sholat harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka kalau sudah seperti itu, kita mengimani, kita membenarkan, kita menteladani perilaku Rasul minimal sebagaimana digambarkan oleh Quran surat Al-Fatih ayat yang ke-29 tadi. Insya Allah, Allah akan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah, dan kita akan mendapatkan syafaatul ummahnya Rasulullah nanti di yaumil kiamah, terutama di alam mahsyar. Kita akan diberikan penghisaban yang ringan, dan insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah melalui pintu Babul Aiman, sebagaimana sudah digambarkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1632 tadi. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan manfaat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.